Halo student, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mrs. Suci. Kali ini kita akan belajar mengenai job application letter, yaitu surat lamaran pekerjaan. Bagaimana sih cara membuat surat lamaran pekerjaan atau job application letter, dan apa saja unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam membuat surat lamaran pekerjaan? Students, mari kita simak bersama penjelasannya. Pertama, kita akan mengenal the generic structure of job application letter atau susunan surat lamaran pekerjaan. Jadi, apabila kita akan membuat surat lamaran pekerjaan, harus memenuhi unsur-unsur seperti heading, opening greeting, introductory paragraph, highlighting paragraph, closing paragraph, complimentary clause, and signature. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah heading, yaitu kepala surat. Heading ini berisi nama atau name, alamat atau address, nomor telepon atau telepon number, email, dan tanggal penulisan surat atau the date of writing letter. Kepala surat ini terletak di sebelah kiri pojok atas. Bagian surat yang kedua adalah salutation atau greeting, yaitu salam pembuka. Pada bagian ini berisi salam pembuka secara formal, diikuti oleh nama penerima seperti Dear Mr. Handoko atau Dear Personal Manager atau Dear Sir or Madam dan sebagainya. Bagian surat yang ketiga adalah introductory paragraph, yaitu paragraf pembuka. Ini merupakan bagian pembuka atau paragraf pendahuluan yang menyatakan bahwa kamu sedang melamar pekerjaan untuk posisi tertentu pada perusahaan yang kalian tuju, disertai dengan alasan mengapa kalian tertarik melamar posisi tersebut. Jadi pada bagian ini kalian harus memberi alasan ketertarikan kalian terhadap posisi yang kalian tuju. Bagian yang keempat pada surat adalah body paragraph atau inti dari surat. Ini adalah bagian yang paling penting dari surat lamaran kalian. Bagian ini merupakan paragraf inti yang berisi kualifikasi dan kemampuan kalian dalam melamar suatu posisi di perusahaan tertentu. Jadi, kalian harus menyertakan persyaratan yang dibutuhkan, kemudian kemampuan apa saja yang kalian miliki, serta pengalaman pekerjaan yang kalian punya ditulis pada body paragraf atau inti dari surat atau paragraf inti. Bagian surat yang kelima adalah closing paragraph atau paragraf penutup. Bagian ini berisi salam penutup. Pada bagian ini, kamu bisa menjelaskan bahwa kamu berharap dapat berdiskusi lebih lanjut mengenai pekerjaan yang kamu lamar melalui interview dengan recruiter. Bagian surat yang keenam adalah closure atau salam penutup. Berisi salam penutup yang terletak di atas tanda tangan. Contohnya, Yours faithfully, sincerely yours, yours sincerely, atau sincerely saja. Ini artinya hormat kami. Jadi kalau mau menutup surat, sebelum tanda tangan, kalian harus menyertakan salam penutup, seperti yang sudah saya terangkan tadi. Bagian surat yang terakhir atau yang ketujuh adalah signature atau tanda tangan.
Jadi setelah salam penutup, kalian harus membubuhi tanda tangan disertai dengan nama lengkap di bawah tanda tangan. Oke student, ini adalah unsur-unsur dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya adalah kita menganalisis surat lamaran pekerjaan. Well student, ini ada contoh surat lamaran pekerjaan atau job application letter. Mari kita telaah bersama. 65 Browns Avenue, Boston, Massachusetts. Ini adalah your address atau alamat pengirim. 14 January 2016. Ini adalah date atau tanggal penulisan surat. The next, Human Resources Manager, Naturally International Company. Ini adalah nama perusahaan yang dituju. Stairway Avenue 100, Boston, Massachusetts. Ini adalah alamat perusahaan tersebut. Jadi setelah kita menuliskan alamat dan tanggal penulisan surat dari kita sebagai pengirim, kita juga harus memberikan alamat dan nama perusahaan yang kita tuju. Letaknya adalah di bawah heading tadi. The next is salutation atau opening greeting, yaitu salam pembuka. Diawali dengan kata dear, kemudian diikuti dengan nama orang yang merekrut atau dengan sebutan se atau madam dan yang lainnya. The next is opening paragraph, yaitu paragraf pembuka. Apabila kita mau membuat surat lamaran pekerjaan in English, maka harus diawali dengan kalimat pembuka, yaitu I am writing for the position of, atau I would like to apply for the job of, yang artinya saya akan melamar pekerjaan sebagai. Bagian berikutnya yaitu body paragraph. Ini adalah bagian yang terpenting dari surat lamaran pekerjaan, karena body paragraph itu adalah isi atau inti dari surat tersebut. Di sini atau bagian ini kalian menuliskan semua spesifikasi atau qualification yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut, pengalaman atau skill kemampuan kalian. Semuanya ditulis pada bagian body paragraph untuk meyakinkan perusahaan agar dapat mempertimbangkan surat lamaran kalian. Contoh pada surat lamaran ini. Kalimat pertama tertulis, I have just graduated from Boston University, majoring in business administration, and I'm highly computer literate. So, I am able to handle document properly. Artinya, saya baru lulus dari Universitas Boston, jurusan administrasi bisnis, dan saya mampu mengoperasikan komputer. Jadi saya bisa atau mampu menangani dokumen dengan benar. I have also been used to working with people at all levels during my internship. Besides being attentive to detail, I am proficient in several languages, namely English, Chinese, and French. Artinya, saya juga sudah terbiasa bekerja dengan orang-orang di berbagai level selama saya magang. Selain teliti, saya juga mahir dalam berbagai bahasa, seperti bahasa Inggris,
bahasa Cina, dan bahasa Prancis. Paragraf inti ini bisa lebih dari satu paragraf, tergantung dari pengalaman dan kemampuan yang akan kalian tulis dalam paragraf ini. The next is closing paragraph, yaitu paragraf penutup yang isinya adalah harapan kalian terhadap perusahaan agar bisa mempertimbangkan dan menerima menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Pada surat ini tertulis, "Together with this letter, I am enclosing my curriculum vitae for your inspection. Please feel free to contact me at 7000-1208 at your convenience. I look forward to hearing from you." Artinya, bersama surat ini, saya lampirkan daftar riwayat hidup untuk jadikan periksa. Silahkan jangan ragu untuk menghubungi saya di nomor 7000-1208 senyaman Anda. Saya berharap untuk mendengar langsung dari Anda. Oke, student, kita lanjut menganalisa. Bagian selanjutnya adalah closure, yaitu salam penutup. Bisa berupa yours faithfully, atau sincerely, atau yours sincerely, atau sincerely yours. Ini artinya sama, yaitu hormat kami. Kemudian bagian yang terakhir adalah signature atau tanda tangan. Kemudian bawahnya ditulis nama kalian. Nah, student, pembahasan tentang application letter dan analisanya sudah selesai dan sudah dibahas semuanya. Semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya setelah kalian lulus SMA. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you very much. Kita jumpa lagi next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.